Gini aja, pernah tidak Yesus berkata, "Aku adalah Allah"? Nggak pernah. Berarti Yesus Allah bukan? Kealahan Yesus itu merujuk kepada sebelum ia datang sebagai manusia, yaitu Sang Firman. Disebutkan di situ, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, dan Firman itu menjadi manusia. Jadi ketika kita mau merujuk kepada kealahan Yesus, keilahian Yesus, itu merujuk kepada praeksistensinya sebelum kedatangannya sebagai manusia, yaitu dia sebagai Sang Firman atau Dafar Elohim. Itu sudah saya urai Ya. panjang lebar di video saya. Kenapa kamu tanya itu Berarti lagi? Allah yang Gitu aja. sejati itu Bapa atau Yesus? Allah yang sejati itu disebutkan di dalam Yohanes pasal yang keberapa itu ayatnya? Engkau satu-satunya Ya, Allah yang benar, seperti 17 itu. ayat 3. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau di situ siapa? Kan Bapa. Mhm. Terus Artinya problemnya di kalau mana? kalau satu-satunya berarti selain Bapa bukan Allah. Iya, terus problemnya itu di mana? Berarti Yesus bukan Allah. Nah, kan balik lagi. Loh, Allah itu apa Yesus sih, Bapa Alewi? bukan. Yesus Bapa bukan. Bukan. Berarti Kan kamu muter lagi ke situ. otoritas tertinggi Bapa atau Yesus? Otoritas tertinggi di dalam Bible disebutkan bahwa kepala dari gereja adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah. Saya tunjukkan ayatnya sama kamu. Nih, biar biar enak kita ngobrolnya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Terus problemnya itu di mana? Ya, kalau tadi Yang kamu jadi bilang Yesus bukan Allah, artinya apakah Yesus itu penguasa alam semesta atau bukan? gini loh Alewi, Yesus itu nama dari Sang Firman yang telah menjadi manusia. Itu nama. Tapi sebelum dia menjadi manusia, itu adalah dia Sang Firman atau Dafar Elohim yang menjadi daging. Nah, ketika dia menjadi manusia, menjadi daging, ya, menjadi manusia seperti kita makan, minum, tidur, itu diberi nama Yesus. Jadi ketika Ya, kamu, maksudnya itu begini, kalau kamu ingin menjadikan Bapa itu sebagai Allahmu itu dengan perantaraan Yesus, dengan perantaraan Sang Firman-Nya, sama itu sebenarnya. Saya balikin ke kamu loh, gini loh maksudnya lebih. Ketika kamu ingin mematuhi Allah, menyembah Allah, itu kan kamu nggak bisa tanpa melalui Al-Quran, tanpa melalui firman-Nya. Karena kamu nggak kenal Allah tanpa Quran, gitu loh. Paham nggak kamu? makanya saya tanya, satu-satunya Allah sejati itu siapa? Bapa atau Yesus? Sudah saya bilang Bapak, kamu muter-muter lagi sih. Berarti kamu tidak mengakui kealahan Yesus. Kealahan Yesus itu merujuk kepada Sang Firman ketika dia sebelum menjadi manusia. Nah, kemarin saya di WA FM bertanya kepada Sofiatul, jawabannya Yesus itu Allah, berarti berbeda dong. Yesus itu Allah itu maksudnya dia sebagai Sang Firman. Firman itu Bapa bukan. Pertanyaanmu udah salah sebenarnya. Firman itu sama dengan Bapa bukan. Firman itu adalah Allah. Bukan firman itu adalah Bapa. Pertanyaanmu salah. Nggak ada disebut firman itu adalah Bapa. Jangan nganuin pertanyaan yang salah. Di dalam Bible disebut dan firman itu adalah Allah. Kan di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan satu-satunya Allah itu Bapa. Firman itu bagian dari Bapa bukan. Firman itu pengejawantahan atau apa namanya? Iya, pengejawantahan lah. Sama seperti kamu dan suaramu. Suaramu itu kan pengejawantahan dari kamu. Nah, masalahnya definisi satu-satunya itu kan artinya tidak ada yang lain. Bagaimana mungkin dikatakan masih ada Allah yang lain selain Bapa itu sendiri? Iya, nggak sama itu. Nggak pusing itu kalau kamu paham itu. Menurut kamu ketika Yesus berkata Bapa itu satu-satunya Allah yang benar, dia itu sedang berkata benar atau sedang berbohong? Saya kasih kamu ayat ya. Menurut kamu Allah itu apa sih, Aliwi? Kalau Allah di Perjanjian Baru kan dari terjemahan kata theos secara Ya, apa bahasa. itu artinya? Apa artinya itu? Ya silakan ada dijelaskan. Iya, makanya saya tanya kamu biar biar
pertanyaanmu itu bisa benar. Arti Allah di dalam Bible itu apa? Iya, kalau yang saya tahu dari bahasanya itu dari Theos, sudah itu saja. Bukan artinya. Kalau artinya saya tidak bisa menyimpulkan, itu kan Ya itu makanya kamu pahami ucap dulu kamu. itu. Saya sudah bikin video panjang lebar tentang itu. Apa arti Allah? Apa arti Tuhan? Kenapa Yesus disebut sebagai Allah? Kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Itu sudah saya uraikan semua loh di video saya itu. Oke, sekarang gini aja. Roh Kudus itu Allah bukan? Allah, Berarti ada Allah lain selain Bapa kalau begitu. Al-Ayubi, ketika misalnya ya, kamu ada di Jakarta, ya kan? Misal kamu di Jakarta nih misalnya. Terus kita nge-YouTube nih bareng-bareng. Nah, terus kan kesimpen nih YouTube-mu di channel saya ini. Ada suaramu di sini. Nah, kamu ada di Jakarta, terus kami di sini lagi nonton YouTube. Nah, dengar suaramu, wah ini Alayubi nih, ini Alayubi. Salah nggak itu orang yang ngomong gitu? Berarti Alayubi ada dua gitu maksudnya. Gimana kamu Enggak, ininya? maksud saya gini. Kalau Coba kamu misalkan jelasin itu dulu. Enggak, kamu iya, jelasin itu dulu. Gini loh, kan kamu di Jakarta sekarang pada tanggal 19 Juli di Jakarta. Tapi di Surabaya lagi ada orang yang bahas videomu. Terus ada suaramu di situ debat sama misalnya si A. Terus dibilang, oh ini Al Ayubi nih, Abdul Aziz Al Ayubi. Menurutmu salah nggak orang yang ngomong gitu? Tanya sama kamu. pertanyaan saya bukan itu. Enggak, itu dulu jawab dulu biar muter-muter. Itu salah nggak mereka itu? Iya gini, saya pertegas ya Enggak, pertanyaannya jawab ya. dulu itu. Mereka itu salah nggak? Itu loh. Jangan muter-muter kamu. Iya, secara tidak langsung tidak. Nah, oke tidak salah. Bagaimana mungkin Al Ayubi itu cuma satu? Kamu ada di Jakarta kok sementara orang lain lagi ngomongin ini Al Ayubi gitu gimana? Oke, Berarti kamu nih harus jadi dua di situ. saya pertegas pertanyaannya ya. Ya, saya tanya dulu, berarti kamu di situ jadi dua enggak? Tidak. Tidak. Terus apanya itu kok bisa dibilang itu kamu, orang-orang yang di Surabaya itu? Oh ini Al Ayubi, kok Ya bisa dibilang gitu suaranya, gimana? suaranya. Ah, suaramu. Nah, udah makanya Nah, firman Allah, firman Allah dengan Allah itu sesuatu yang bisa disamakan dan bisa dibedakan. ya, Yesus itu kan kamu itu masalahnya tuh kamu tuh nggak mau denger gitu loh. Kamu tuh nggak mau tahu, nanya tapi nggak mau tahu gitu loh. Makanya saya tuh malas jelasin itu sama kamu. iya jangan kelamaan Kecuali kamu dong. apa? Gini, pertanyaannya belum saya jelaskan. Gini pertanyaannya. Satu-satunya Allah yang benar itu apakah hanya Bapa atau Bapa, Putra dan Roh Kudus? Yang mana? Satu-satunya Allah yang benar disebutkan di situ Bapa. Jadi bukan Bukan Bapa, Putra dan Roh berarti Kudus. iya, Roh Kudus dan Firman itu adalah pengejawantahan dari Allah yang benar itu. Bukan berarti bahwa Roh Kudus itu bukan Allah yang benar, bukan berarti Firman itu bukan Allah yang benar. Sama misalnya kamu di Jakarta, terus ada rekaman videomu ditonton di Surabaya, terus orang ngomong ini Al-Ayubi. Bukan berarti itu Al-Ayubi yang palsu. Bukan berarti itu bukan Al-Ayubi yang benar, itu juga kamu, tapi itu adalah pengejawantahan dari dirimu, yaitu suaramu, videomu itu, gitu loh. Oke. Lalu apakah Yesus berkata, satu-satunya Allah yang benar itu Bapa, Putra dan Roh Kudus atau hanya Bapa saja menurut ucapan Yesus? Makanya saya bilang tadi sama kamu, ketika orang-orang yang sedang ngomongin kamu di Surabaya itu, ini Al-Ayubi, mereka salah nggak? Kamu bilang nggak salah. Iya, itu kan hanya perumpamaan saja. Masalahnya Iya, Yesus, makanya seperti itulah saya buat perumpamanya sama kamu. ya, masalahnya Yesus pernah tidak berkata Allah yang benar itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pernah tidak. Nggak pernah. Lalu kenapa bisa disimpulkan seperti itu? Itu bukan disimpulkan Alayubi. Gini loh Alayubi ya. Gimana sih cara kita bisa mematuhi Bapa yang tak terlihat itu? Bagaimana sih cara kita bisa dipimpin oleh Bapa yang tak terlihat itu? Ya, Bapa itu mengutus Roh Kudusnya.
supaya tinggal di hati manusia. Nah, itulah yang harus kamu ikuti. Nah, di saat kamu mengikuti Roh Kudus yang tinggal, yang dikasih, yang diutus Bapa ke dalam hati manusia untuk memimpin manusia itu hidup benar, hidup kudus, itu sudah otomatis juga menjadikan Bapa itu sebagai Allahnya. Bahasa kayak gini nggak kamu paham juga capek Ya, loh saya ngomongnya. Paham nggak kamu dengan bahasa ya. saya? Sekarang menurut kamu definisi satu-satunya itu apa? Satu-satunya itu tidak ada yang lain. Nah, berarti selain Bapa itu harusnya tidak ada yang lain sebagai Allah. Oke, kamu mematuhi Quran apa mematuhi Allah? Saya tanya kamu. Dua-duanya itu kan Oh, berarti ada dua otoritasnya. Al-Quran itu kan firman Tuhan itu Iya sendiri. sama seperti itu, Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Makanya kalau kamu menyembah Yesus, mematuhi Yesus itu sama dengan menyembah, mematuhi orang yang mengutusnya. Makanya Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu. Kamu Satu masih apa? pusing juga di situ? Ya Hah? satu apa? Satu apa? Al-Quran dengan Allah satu apa? Gak ada Al-Quran dan Allah dikatakan satu dalam Islam. Enggak, saya tanya sama kamu. Quran itu sama Allah. Kamu mematuhi Allah atau mematuhi Quran? Mematuhi Tuhan melalui kitab suci Al-Quran. Enggak, saya tanya dulu kamu yang benar. Karena Kamu kan semua mematuhi perintah Allah itu dengar ada dulu, di dengar dulu. Quran. Kamu mematuhi Quran apa mematuhi Allah? Dua-duanya secara tidak langsung. Dua-duanya sih. Kamu Nah, mematuhi, coba kapan kamu mematuhi Allah? ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan di Mana, Al-Quran, mana? Allah pernah ngomong sama kamu? tidak, secara langsung tidak. Terus apa yang kamu patuhi kok? Kamu ngaku-ngaku mematuhi Allah? Firmannya, Nah itu, perkataannya. firmannya. Makanya gini loh, lebih kamu itu sebenarnya pengen tahu atau cuman pura-pura nggak tahu atau muter-muter di situ sih kamu? Kamu tanya itu terus, tanya itu terus. Yang kamu patuhi kan firmannya. Nggak pernah Allah ngomong sama kamu, tapi kamu mengklaim mematuhi Allah. Kan kamu mengklaim mematuhi Allah, Oke, sementara Allah nggak pernah ngomong sama kamu. Yang berarti kamu kamu, patuhi kan iya, berarti firmannya. kamu setuju Bapak itu otoritas tertinggi bukan Yesus. Yesus itu sebagai pengejawantahan dari otoritas tertinggi. Bagaimana Nah, cara kita patuh? Karena Bapak itu nggak pernah ngomong sama saya, Alayubi, yang ngomong itu Yesus. Itu tertulis di dalam Injil, itulah yang harus dipatuhi. Jadi Yesus itu pengejawantahan dari Bapa. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Terus yang kamu masalahin itu di mana? Kamu nggak pernah ngelihat Allah, yang iya kamu kamu patuhi itu setuju dulu enggak bahwa Bapak itu otoritas capek tertingginya. ngomong-ngomong kamu Lewi. Loh, gimana sih? Gini loh Lewi, kamu itu sebenarnya penonton tuh sebenarnya pada kesel sama saya gara-gara ngomong sama kamu. Tapi nggak apa-apa, saya turuti. Gini loh Lewi, saya gini. Pertama-pertama kamu buka pikiran kamu biar kamu paham. Jangan kamu berkelit aja putar-putar kamu nggak ngerti. Sekarang saya tanyalah kamu, biar kamu ngerti ya, biar kamu paham. Harus pakai contoh. Pernah tidak Allah ngomong sama kamu kok kamu bilang bahwa kamu mematuhi Allah? Secara langsung tidak. Tidak pernah, baik, oke. Berarti ketika kamu mengklaim kamu mematuhi Allah, yang kamu patuhi itu apanya? Iya firmannya. Nah, firmannya. Oke, berarti di saat kamu mematuhi firmannya, mentaati firman Allah, ya kan? Berarti di saat yang sama pula kamu mentaati Allah, betul? Betul, Nah, tapi masalahnya gini, kamu itu mengakui Allah itu otoritas tertinggi, bukan firman itu yang otoritas tertinggi. Nah, kamu bagaimana? Apakah kamu mengakui Bapak otoritas tertinggi dibanding firman? emangnya kamu pernah mematuhi Allah? Pernah nggak kamu mematuhi Allah? Bukan, kamu mengakui tidak Bapak Itu. itu otoritas tertinggi. Dari mana kamu bilang Allah itu otoritas tertinggi? Karena Ya dia sumber sama firman aja itu itu sendiri. Tidak mungkin sumber firman itu otoritasnya lebih rendah daripada firmannya dia sendiri. aduh, aduh Bir. Yang kamu patuhi itu firman Allah atau Allah? Ya Allah melalui firmannya. Oh enggak, jawab dulu yang benar. Yang kamu patuhi itu Allah atau firman Allah? Allah, Salah satu, kenapa? salah satu dulu. Salah satu dulu coba. Ya saya jawab Allah, saya jawab Allah. Berarti firmannya enggak kamu patuhi.
Patuhi. Oh, itu ya gimana kamu bilang cuma Allah aja. Saya tanya dulu sekali lagi, saya Gimana tanya sama caranya kamu. kita mematuhi Ya, Tuhan dengar kalau dulu. tidak Yang mematuhi kamu dengar, firman-Nya? Alibi. Yang harus kamu patuhi itu Allah atau firman Allah? Gimana caranya mematuhi Tuhan tanpa mematuhi firman-Nya? Ya Coba saya tanya. sama aja, gimana mustahil orang itu bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus itu firman-Nya, dia yang ngasih tahu, bukan Bapa itu sendiri. Karena Bapa itu tak terjangkau akal pikiran manusia. Firman-Nya Iya, itulah sekarang yang kamu menjadi daging, mengakui tidak menjadi Bapak itu manusia. otoritas tertinggi masalahnya. Nih, sampai si Adit ngomong gini nih. Dua-duanya sama-sama bergoder kata dia. Sebenarnya yang bikin begoder itu Ya kamu terus lah, Yubi. kenapa? Kalau Masalahnya dia kamu tuh nggak bilang gitu nangkep-nangkep. kenapa? Emang artinya dia lebih pintar gitu? Apa pentingnya? Suruh naik, Dit. Naik, Dit. Jangan cuma jadi pesuara aja kamu di bawah, Dit. Naik, Dit. Oh, belum saya pin ya? Linknya belum saya pin ya? Oh, sebentar. Saya kasih linknya dulu ya. Biar kita nggak muter-muter terus di sini. Ya gimana? Kamu udah mengakui belum? Ngakui apa lagi, ala Yubi? Bapak itu sebagai otoritas tertinggi. Iya. Terus Berarti bukan Yesus otoritas tertinggi itu. Yesus itu sebagai pengejawantahan dari otoritas tertinggi. Bagaimana caranya kita bisa mematuhi otoritas tertinggi tanpa mematuhi Yesus? Gimana sih kamu? Sama seperti kamu saya bilang, gimana caranya kamu bisa patuh kepada Allah kalau kamu nggak patuh sama Quran? Coba saya tanya dulu Ya, kamu. berarti Muter-muter lah ya. pendapat kamu ini Gini, berbeda dengar dulu, dengan dengar dulu. kebanyakan Gini, gini Kristen aja yang saya, gini lain. aja saya anuin sama kamu ya. Coba, siapa yang harus kamu patuhi? Allah atau firman Allah? Ya dua-duanya itu kan tidak Kok berlawanan. dua-duanya satu dong? Kamu kan maunya satu. Loh, Kamu satu kamu pengen gimana? saya satu. Enggak, denger lu. Kamu pengen saya mematuhi Bapa saja, nggak mematuhi Yesus. Itu kamu pengennya begitu. Nah, sementara saya balik sama kamu nggak mau. Saya tanya sama kamu mau bisa nggak mematuhi Allah saja? Nggak usah mematuhi firman-Nya. Bagaimana caranya mematuhi jika tidak Ya ada firman-Nya? sama Al-Ayubi PA, sama Ya, bagaimana sama cara kita gimana? mau patuh kepada Bapa kalau nggak patuh kepada Yesus. Gimana sih kamu? Iya, masalahnya kami mengakui otoritas tertinggi itu Tuhan itu sendiri bukan firman-Nya. Nah, kamu begitu tidak. Ya itu berarti statementmu sudah salah. Bagaimana kamu bilang mengakui bukan firman-Nya? Terus firman-Nya nggak kamu akui. Gimana kamu mau mengakui Allah kalau firman-Nya nggak kamu akui? Kamu gimana sih mikirnya? Oke, sekarang menurut kamu otoritas tertinggi itu Tuhan atau firman? Ya itu sama saja, Aliyubi. Oh, sama aja gimana? Yang kita terima itu firman-Nya, perintahnya. Kita bukan lihat Bapa karena itu tidak terlihat. Tidak terjangkau pikiran manusia. Disebutkan langit adalah singgasananya dan bumi tumpuan kakinya. Dengan apakah engkau hendak membangun rumahku? Bapa itu tak terjangkau akal dan pikiran manusia. Kita mematuhinya, mentaatinya, menyembahnya melalui firman-Nya. Iya, Firman-Nya itulah yang sampai kepada dimensi manusia. Itulah yang menuntun kita, membimbing kita hidup secara bagaimana. Firman-Nya itulah yang mengajari kita. iya. Bukan Bapa itu Sekarang, sendiri datang langsung, tapi mengutus anaknya yang tunggal, iya. firman-Nya. Sekarang firman Terus itu gimana kamu sumber segala muter-muternya sesuatu lagi? bukan? Firman itu Apa? sumber segala sesuatu bukan? Nah, kan kamu muter kemana? Nggak usah lari ke sana-sana dulu, Oh, fokus dulu di gimana sini. Udah sih? paham belum kamu? Besok mau kamu tanya lagi nggak itu? Masalahnya kamu belum jelas siapa otoritas tertinggi itu. Dari tadi itu, Bullshit dah. Siapa otoritas tertinggi udah dibilang. Otoritas tertinggi itu adalah Bapa. Bagaimana cara kita mematuhi otoritas tertinggi? Bagaimana cara kita tahu iya berarti otoritas pendapat tertinggi kamu itu? ini berbeda dengan kebanyakan Kristen yang lain, di mana mereka mengakui Yesus itulah otoritas tertinggi. Ya sama aja itu Sama aja Al-Ayubi. gimana? Loh, sekarang saya tanya kamu. Quran itu, firman Allah itu, otoritas tertinggi nggak? Tidak. Kok tidak? Terus, oke, berarti Otoritas yang kamu tertinggi itu taati, ya oke, jelas, berarti yang kamu, otoritas oke, tertinggi itu Allah itu baik. sendiri. Apa bedanya Allah dengan firman-Nya? Lo beda, firman kan hanya perkataannya, bukan bukan dirinya Terus sendiri. yang kamu taati Allah atau firman-Nya? Dua-duanya. Nah, kan balik lagi kamu dua-duanya. Harus kamu pilih Loh, salah satu gimana dong kalau sih? begitu kamu caranya. Gimana aturannya Enggak, harus pilih salah satu?
Gini ya Lebi ya. Yang harus kamu taati sebagai otoritas tertinggi Allah atau firman Allah. Bagaimana cara kita menaati Tuhan jika tidak melalui kitab sucinya? Nah itu kamu tahu bagaimana cara kita menjadikan Bapak itu sebagai otoritas kalau kita nggak mentaati Yesus. Ya Tuhan silakan apa teman-teman memberi firman dengan yang mau firman itu kan olahraga aku bisa melaksanakan. sakit kepala. Silakan Loh, teman-teman yang mau olahraga sakit kepala. Mungkin ini Bang Surya ini. Silakan Bang Surya. Tapi slow-slow aja Bang Surya ya. Kalem-kalem aja Bang. Nggak usah menghujat atau bagaimana Bang. Bahasanya santai aja Bang. Silakan Bang.